Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Meila Azura dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya dan teman-teman satu kelompok saya akan mempresentasikan makalah Sajaah Kejujuran yang bertema kantin kejujuran dan pura-pura miskin saat ada bansos. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Aisyah Meila Azura yang merupakan ketua kelompok, dan anggota lainnya antara lain 1. Mirna Fatmawati, 2. Nailah Eka Juwita, 3. Amelia Cahyani Putri, 4. Nur Halimah Mawadah, dan 5. Andika Bagas Kirana. Saya akan menjelaskan bab 1 dan beberapa bab 2 dari tema kantin kejujuran. Bab 1 pendahuluan. Poin A, latar belakang. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Materi ini ditujukan kepada para siswa dan siswi untuk mengajarkan kepada mereka dan menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Yang akan saya bahas kali ini adalah kejujuran di lingkungan sekolah. Untuk menerapkan sifat jujur dalam berperilaku, dibangunlah sebuah sistem di sekolah dalam bentuk jual beli. Jual beli ini terdapat pada sebuah kantin yang tidak ada penjaganya. Sistem ini disebut dengan nama kantin kejujuran. Tanpa kejujuran, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk manipulasi lainnya akan tetap subur di negeri ini. Untuk itu, kantin kejujuran yang merupakan pendidikan anti korupsi perlu diterapkan sebagai upaya preventif bagi generasi muda. Poin B yaitu tujuan pembuatan makalah. Beberapa tujuan dari pembuatan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah dengan adanya kantin kejujuran dapat membuat siswa menjadi pribadi yang lebih jujur. 2. Melaksanakan tugas makalah pendidikan agama Islam tentang Sajaah Kejujuran. 3. Untuk mengetahui dalil-dalil mengenai kejujuran. Poin C yaitu rumusan masalah yang akan kita bahas dari beberapa sisi yang meliputi 1. Pengertian dari kantin kejujuran. 2. Apa hukum dari kantin kejujuran. 3. Manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil kejujuran. Selanjutnya adalah bab 2, pembahasan. 1. Pengertian kantin kejujuran. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil atau minuman tanpa adanya penjual atau penjaga. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin disertai dengan daftar harga yang telah ditetapkan dan disediakan kotak uang yang digunakan untuk menampung pembayaran dari pembeli makanan atau minuman. Jadi, bila ada pembeli yang kelebihan nominal, maka mereka akan mengambil pengembaliannya sendiri. Untuk itu, pembeli dituntut untuk menjadi lebih jujur. Salah satu moto yang ditanamkan di kantin kejujuran adalah Allah melihat, malaikat mencatat. Kantin kejujuran merupakan salah satu kegiatan dalam mendidik anti korupsi. 2. Sejarah kantin kejujuran. Kehadiran kantin kejujuran yang ide awalnya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang tujuannya untuk membentuk karakter siswa dan siswi agar memiliki karakter yang jujur. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tingkat korupsi yang ada di Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu, dari KPK sendiri mengusulkan adanya kantin kejujuran untuk membentuk karakter siswa dan siswi menjadi karakter yang jujur sejak dini. 3. Teknik kantin kejujuran. Teknik dan pelaksanaan kantin kejujuran dilaksanakan secara mandiri. Para siswa dan siswi
atau para pembeli itu mengambil sendiri tanpa adanya petugas yang menjaga atau penjual maupun yang mencatat apa saja yang dibeli siswa. Jadi para siswa, siswi ataupun pembeli lainnya akan mengambil barang yang akan mereka beli sendiri. Dan jika ada kelebihan nominal, mereka akan mengambil pengembalian mereka sendiri. Jadi, untuk itu diterapkan kantin kejujuran ini. Sekian pembahasan dari saya. Bab 2 ini akan dilanjutkan oleh Mirna Fatmawati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Fatmawati. Saya akan melanjutkan presentasi bab 2 tentang kantin kejujuran. Kantin kejujuran menurut perspektif Islam. Pada prakteknya, kantin kejujuran tidak seperti aktivitas jual beli pada umumnya, di mana penjual dan pembeli saling bertemu satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan pada teknik kantin kejujuran di atas, bahwa penjual hanya memberikan keterangan harga dan kota untuk meletakkan uang pembelian, sehingga tidak adanya pertemuan antara penjual dan pembeli yang menyebabkan salah satu rukun jual beli dalam Islam tidak terpenuhi. Ini adanya akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Beberapa manfaat kantin kejujuran. Pertama, dapat menjadi salah satu metode untuk menanamkan sifat anti korupsi. Kedua, mengajarkan agar selalu bersifat jujur karena Allah adalah CCTV terbaik dan Allah mengetahui perbuatan yang telah kita perbuat. Beberapa contoh dalil tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Eka Junita, kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang kantin kejujuran. 1. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, kepada generasi muda dengan label proyek kejujuran dapat berhasil tentunya generasi tua. Mereka penentu kebijakan seharusnya memberi contoh terlebih dahulu, karena boleh jadi ide kantin kejujuran ini dibuat akibat ketidakjujuran mereka untuk berbuat jujur. Siswa yang terlibat dalam kantin kejujuran kalau diberi amanah untuk berbuat baik, tentunya mereka mampu untuk melakukannya, sebab inti dari sebuah proses pendidikan tidak hanya pengetahuan semata, tetapi mengubah perilaku menjadi lebih baik. 2. Saran. Dalam saran, menurut analisis kami terhadap apa yang terjadi di lapangan, seiring terjadi sekali kesalahan-kesalahan pada perilaku jual beli kantin kejujuran ini. Misalnya, penjual yang mengalami kerugian terhadap jumlah uang yang berkumpul tidak sesuai dengan uang yang seharusnya ia dapat. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahyani Putri. Saya akan mempresentasikan tentang penerima bansos yang pura-pura miskin. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bicara soal kemiskinan itu bukanlah hal yang baru, melainkan isu yang seolah abadi. Pandangan orang luar terhadap orang miskin sebagai manusia yang boros, malas, bodoh, dan yang bertanggung jawab atas kemiskinannya.
Namun beberapa dari kasus menunjukkan bahwa orang miskin adalah orang yang bekerja keras dan ulet. Itu semua dilakukan orang miskin untuk bertahan hidup dan melepaskan diri dari kemiskinan. Namun masih tetap saja ada orang yang merasa miskin padahal mereka berkecukupan. Saat ada bantuan pemerintah, mereka ikut mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan. Secara tidak langsung, mereka mengambil hak orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Orang yang sebenarnya mampu tidak akan pernah merasa puas dan cukup. Berbeda dengan orang miskin, mereka ulet bekerja, mendapat uang untuk bisa makan hari ini saja sudah bersyukur. Entah besok mereka bisa makan atau tidak, itu urusan besok yang akan dicari lagi. B. Tujuan pembuatan makalah. 1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap adanya bantuan dari pemerintah. 2. Melaksanakan tugas sekolah, makalah pendidikan agama Islam yang diberikan. 3. Untuk mengetahui hukum dan dalil-dalil mengenai orang yang pura-pura miskin saat ada bantuan. C. Manfaat pembuatan makalah. 1. Menambah wawasan penulis dalam menyusun makalah. 2. Menguatkan sifat jujur. 3. Sebagai masukan kepada masyarakat bahwa kemiskinan harus diberantas. D. Rumusan masalah. Banyak masyarakat ingin memperebutkan bantuan untuk orang miskin seperti PKH, dan banyak juga keluarga yang telah menerima bantuan PKH mempertahankan status kepesertaannya dengan cara pura-pura miskin. Maka dari itu, rumusan masalah ini adalah bagaimana respon masyarakat terhadap adanya pemberian bansos dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 2 mengenai tema yang kami ambil, yaitu pura-pura miskin saat ada bantuan sosial. Pengertiannya, makna dari kata pura-pura secara terminologis biasanya lebih dilekatkan pada kata modus, sedangkan menurut pandangan psikologis bisa dibilang sebuah perilaku menyimpang dari seseorang yang berupaya memberi pengaruh pada orang lain. Sementara kata miskin bukan kata yang bersifat statis, karena miskin itu adalah suatu keadaan tertentu dari seseorang. Hukum sebenarnya sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak-pihak yang berpura-pura miskin agar mendapatkan bantuan. Hal itu diatur dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 yang disebutkan tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Kemudian diatur dalam pasal 43 di mana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Dalil-dalilnya, kewajiban untuk berperilaku jujur juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban yang berbunyi an Abi Bakri Siddiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisiddiq fa innahu ma'al birra wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar, yang artinya dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib di atasmu berperilaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya berada di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu kedurhakaan dan keduanya berada di neraka. Manfaat-manfaat bansos yaitu membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah adanya resesi ekonomi. Dan ketiga, untuk
Dan keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar ekonomi keluarga lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagasgerana dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang pura-pura miskin saat bantuan sosial. Kesimpulan bab 3. Menurut analisis kami, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan data dari pemerintah dalam penerimaan bantuan sosial. Misalnya saja, saat pandemi seperti ini, banyak sekali masyarakat yang berkecukupan malah mendapatkan bantuan sosial, sedangkan mereka yang hanya bisa makan sekali sehari tidak mendapatkan bantuan apapun. Dan sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan malah tidak menggunakan bantuan dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja mereka malah membeli perhiasan. Jadi solusi terbaik untuk menghindari salah sasaran dalam penerimaan bantuan yaitu mencatat kembali penerima dana bantuan. Sebaiknya pemerintah mencatat kembali penerimaan data bantuan secara langsung dan langsung turun tangan di lapangan sehingga tidak ada kesalahan data ataupun manipulasi data bantuan sosial. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.